Itu udah record kan? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan. Saya di sini mau menyampaikan IP address dan subnetting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan. Saya di sini mau menyampaikan salah. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari SMKN 2 Purwakarta. Saya di sini mau menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Terus yang ini pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut lah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Terus IP address privat dan public. Apa sih itu IP public? IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Contoh mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian terpenting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NANET. Terus ada class pool dan class list addressing. Class pool addressing adalah metode pengamatan IP lama yang membagi alamat IP menjadi beberapa kelas berdasarkan nilai awal. Class list addressing adalah sistem yang tidak tergantung pada kelas IP dan menggunakan subnet mask variable CIDR memungkinkan pengalokasian IP berdasarkan kebutuhan nyata. Terus ada kasus subnetting 1 12 host, 2 60 host, 3 100 host. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti 1. Prefix dan subnet mask menentukan jumlah alamat IP yang bisa digunakan dalam suatu jaringan. 2. Subnet mask digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP yang bisa dipakai dalam sebuah jaringan. 3. IP network. IP network adalah alamat identitas utama dari sebuah jaringan LAN. 4. IP broadcast. IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirim informasi ke semua host yang terhubung dalam jaringan LAN tersebut. 5. Range IP yang bisa digunakan. Range IP yang bisa digunakan adalah rentang alamat IP yang tersedia untuk dipakai oleh perangkat dalam jaringan, kecuali IP network dan IP broadcast. Kasus subnetting 2. Prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet mask referensiasi dari prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Range IP yang tersedia dan bisa digunakan. IP kelas host 60 sama IP tapi beda penjelasannya. Ini ada penjelasannya dari A sampai C. IP kelas host 60. Terus ini ada penjelasan IP kelas host 12, bisa kalian lihat. Kasus subnetting 3. IP kelas host 100 sama IP tapi beda penjelasannya. Misalnya A 10 10.0.0.0
minus 10.255.255.255 B 172.16.0.0 min 172.31.255.155. Ya. Terus ada konsep blok subnet, sekelompok alamat IP dalam sebuah jaringan yang dibagi dari jaringan yang lebih besar. Subnetting untuk mengelola atau mengoptimalkan penggunaan IP. Ada IP network dan IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan visi yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Ada konsep blok subnet, contohnya ketika terdapat sebuah gedung dengan 3 lantai, maka masing-masing lantai memiliki blok subnetting masing-masing. Satu lantai 1 blok subnet 1 0 sampai 31. Lantai 2 blok subnet 2 32 sampai 63. Lantai 3 blok subnet 3 64 sampai 95. Maka seluruh device yang terdapat di masing-masing lantai bisa saling komunikasi. Seperti pada lantai 1 terdapat PC2 dan PC2 dengan blok subnet 1 sebagai berikut. PC1 IP 10.10.10.2, PC2 IP 10.10.10.15. Maka kedua PC tersebut bisa saling komunikasi. Berbeda halnya jika salah satu PC menggunakan blok subnet yang berbeda seperti PC1 blok subnet 1 dan PC2 blok subnet 2, maka kedua PC tidak bisa saling komunikasi. Sama halnya jika PC di lantai 1 dengan PC di lantai 2 tidak bisa berkomunikasi karena berbeda blok subnet. Lalu bagaimana cara agar keduanya bisa saling berkomunikasi? Maka salah satunya bisa dilakukan konfigurasi VLAN. Dengan ini kedua PC dengan blok subnet berbeda bisa saling komunikasi. Terus ada IPv4 delivery type. Mekanisme dalam pengiriman data yang memiliki 3 jenis, yakni sebagai berikut. 1. Unicast, proses pengiriman data yang hanya dapat diterima oleh satu host. Contohnya komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik IP kelas A, B, dan C. 3. Multicast, proses pengirim data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah ditentukan tujuannya tidak hanya satu tapi lebih. Contohnya komunikasi yang dilakukan pada IP address kelas D. 3. Broadcast, proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan tersebut dengan blok subnet yang sama. Konsep switch dan router. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat pada satu network. Router adalah perangkat jaringan yang bisa menghubungkan perangkat yang berbeda network. Contoh kerja switch yaitu ketika ada beberapa komputer dan semuanya ingin saling terhubung satu sama lain, maka diperlukan switch sebagai jembatan komunikasi agar seluruh komputer bisa saling terhubung dengan menggunakan kabel UTP serta blok subnet yang sama, baik blok subnet 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi blok subnet tersebut tidak bisa terhubung dengan blok subnet lainnya. Maka diperlukan router sebagai gerbang komunikasi antara blok subnet tersebut agar bisa saling berkomunikasi. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penjelasannya. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.